seperti tadi ada katakan, jangan iseng-iseng ya. Iya. Dan memang kita nggak bisa main-main sama apa yang namanya iblis. Seperti dikatakan juga di Alkitab, dia menunggu seperti singa every moment, every second. Yes. Jadi pembelajaran yang saya dapat, betapa pentingnya benar-benar dimanapun kita berada, ya every second itu kita di cover gitu loh sama Tuhan. Kadang-kadang kita lengah. Saya akuin, saya dulu juga doa paling pas pagi, gitu. Saya doa pagi, bang doa pagi, tapi cuma sebatas doa pagi. Tuhan tutup bungkus dengan darah kudus, saya akan keluar gini-gini, berkati saya ya di jalan segini. Lalu sisa-sisanya saya lupa Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan sama saya betapa pentingnya setiap saat, setiap waktu, dimanapun kamu berada, ya, kamu stay connected sama aku. Bukannya berarti kamu harus, doa kan nggak harus tutup mata, Pastor. Betul. Gitu. Ya, kita lagi nyetir motor, nyetir mobil, kita mau doa tinggal doa. Ya toh, jangan tutup mata, yang ada lu naprak. Jadi itu ya yang Tuhan katakan sama saya. Wow, amazing. Ya Tuhan memang saya akui, ya saya mungkin selama ini saya treat kamu cuman di pagi hari dan di malam hari sebelum saya tidur. Tapi message yang dari Tuhan adalah no, every moment, every second, man, itu seperti anything bad can happen. Jadi itu sih, saya jatuh, tapi saya tidak tenggelam dalam kejatuhan saya. Saya bangun lagi, gitu loh. Saya ya, put myself gimana ya? Sekarang posisi Bapak sekarang gitu sudah merasa lepas 100% belum, Pak? Untuk apa? Untuk sekarang Bapak untuk kembali ke narkoba masih ada sedikit coba-coba lagi tidak? Saya nggak mau, Pak Sursi. Sudah nggak mau ya? Nggak mau, sudah sama sekali saya nggak mikirkan. Sudah nggak mikir. Sekalipun mungkin gini Pak, ada orang mungkin jebak Bapak, ajak Bapak jalan-jalan ke luar negeri, diajak ke kasino gimana Pak? Masih mau nggak Pak? Kita harus tahu crowd-nya. Teman saya ngajak saya ini kan, yang undang saya kan, dia memang dari latar belakang baik-baik. Gitu loh. Dia juga nggak ada rencana mungkin untuk supaya saya main judi, nggak. Dia kan inti ajak saya keliling. Pasti kalau ke Singapura, orang pasti akan diajak keliling ke Marina Bay Sands. Ya. Oh tiba-tiba nih Pak, ada yang ngajak Bapak pergi ke Singapura pelayanan, terus tiba-tiba ada yang ngajak Bapak kembali ke itu gimana Pak? Apa Bapak tolak atau Bapak kembali kemana? Misalnya ke tempat Singapura tadi Pak, ke Marina itu Pak gimana Pak? Apakah Bapak tolak atau gimana? Atau ya, aduh jangan deh. Kan... Ya, dalam nama Yesus gitu ya. Oh jangan. Kalau pendeta itu ngajak saya ke Marina Bay Sands, berarti pendeta juga nggak benar dong. Enggak, apa Bapak mau tolak atau Bapak berani tolak atau gimana Pak? Saya pasti tolak, Pastor. Karena saya juga lebih baik jangan menempatkan diri kita ada di situasi itu. Yes. Nah kalau misalkan kita tahu itu dosa, tapi kita menempatkan diri kita di situ, ya kita udah salah. Nah kalau emang kamu tadi nggak direncanain, ya udah, jadikanlah itu satu pembelajaran bahwa jangan main-main. Tapi kalau kita sudah tahu di situ, terus kita tempatkan diri kita di situ, ya janganlah. Contoh ada orang pakai narkoba, lalu kita menempatkan diri kita ya di sekeliling mereka. Ya mereka ketangkep, kita juga ketangkep. Nggak ada polisi, nanti ya saya nggak pakai loh Pak, nggak pusing mereka gitu-gituan. Ini dibawa semua dulu ke polsek pasti kena itu. Yes, inilah. Jadi jangan sampai kita menempatkan diri kita di posisi mana kita bisa ada peluang untuk melakukan dosa sih. Ya. Yes, haleluya. Cakep sekali ya jawabannya Pak Michael Howard. Ya, Pak Michael masih kangen sama nasi akwang Pak. Kalimantan ya. Ya, karena saya kenal betul Pak Michael Howard ini jangan panik ya. Kalau panik, wah repot nanti kopinya tumpah semua ya Pak. Oke, ada gimana kopi ya Pak Surya? Iya, karena Pak Michael suka kopi nih ya. Ya, masih ada yang mau bertanya? Silakan, kami masih ada kesempatan nih waktunya. Pak Michael masih bisa ada waktunya mungkin nih. Ayo silakan. Bisa raise hand. Bisa tekan tombol raise hand-nya. Silakan, cepat. Puji Tuhan, ini kesempatan yang baik untuk anak-anak muda. Sambil di-add ya Instagram saya, Michael Howard Written. Oke, sambil di-add jangan lupa. Oke, ini kepada Ibu siapa ini yang angkat tangan? Oh, oke. Ari dulu ya. Ini Ibu Imin ya. Pak Michael jangan ditekan tombol unmute lagi, Pak. Udah. Aryani ya. Oke, silakan Ibu Aryani.
Ya. Halo. Ini dari Kok Perancis, suaranya? Pak. Ini Perancis, Pak. Oh, suaranya Halo. nggak kedengeran? Oke. Halo, Shalom, Oh, shalom. Michael. Terima kasih buat sharingnya, sangat memberkati. Sama-sama. Saya cuma mau tanya tentang tato. Tato-tato itu kan banyak simbol ya. Iya. Setelah pertobatan itu simbol-simbol itu karena kalau dari Pak Dautoni asal ada ular aja di rumah itu bahkan simbol aja itu udah tidak boleh gitu. Itu hati-hati kalau kita jatuh lagi atau gimana itu mereka bisa lah di situ. Nah kalau dari Pastor Michael sendiri gimana? Oke. Tato itu simbol Good semua question. Ya. Katanya. Satu, tato buat saya itu melambangkan sakit. Jadi gini, kenapa saya penuh dengan tato? Karena begitu banyak sakit yang saya alami dalam hidup saya. Ya, karena psikologinya tato itu, kan di tato itu sakit. Jadi saya yakin orang itu pasti pernah mengalami rasa sakit dalam hidupnya. Baik itu tato kecil atau tato gede. Karena saya sendiri juga tanya ke 10 orang yang punya tato, sekecil apapun. Kamu pernah nggak dalam hidup kamu, mungkin di masa muda kamu mengalami trauma, kamu dipukul papa? Iya, saya pernah dipukul papa. Ya, kamu mengalami sakit hati? Iya, semua jawaban iya, pernah mengalami itu. Ya, jadi itu tato buat saya adalah melambangkan the pain that somebody has gone through, apa yang dia rasakan dalam hidupnya. Jadi saya ada naga, saya tutup di sini, jadi burung. Karena naga hawanya panas. Ya, saya ada tato lambang setan ini, tapi saya sudah didoakan dan sudah jadi saya tidak mau nato lagi intinya. Kalau saya tutup ini berarti saya harus ditato lagi. Saya nggak percaya ya dimana kalau misalkan hamba Tuhan ya udah benar-benar bertobat, terima Tuhan Yesus, lalu dia bisa nato. Tato lagi maksudnya. Mungkin ada perlu yang pelepasan dengan Thomas nanti, Pak ya. Amin, amin. Jadi saya nggak setuju kalau orang tuh sudah bertobat, terima Yesus di lahir baru, dia tato lagi. Karena kan ada yang bilang tato itu art, no, tato itu bukan art menurut saya. Jadi kalau menurut saya emang sih tergantung ke kepercayaan orang itu ya Bu ya. Kayak Pastor Tony Daud bilang kalau ada ular atau ada naga atau apa, sesuatu yang bad, dia bisa masuk lagi. Itu benar. Ya, itu benar sekali. Kayak di rumah kita mungkin ada ya patung, ya sorry ya mungkin berhala atau itu bisa masuk lagi. Jadi itu memang benar. Itu sudah menjurus ke mungkin Pastor Thomas yang bisa beri penjelasan lebih lengkap ya. Tapi kalau menggambarkan tato, ada yang bilang art, ada yang bilang seni, saya kurang begitu setuju. Kalau kita lihat mentalnya, mungkin bisa lihat video YouTube saya. Saya ada buat video YouTube di situ, is tattoo an art or apa saya lupa sendiri lagi video YouTube saya buat apa. Jadi situ saya saya backup sama artikel-artikel. Ya bahwa tato itu sebenarnya bukan art. Bukan art. Itu dari gambaran dari seorang yang mengalami gangguan mental. Yes. Nah, tingkat mental bukan gila juga ya. Mental itu ada macam-macam. Mental illness seperti dimulai dari stres berat jangka panjang, depresi, macam-macam. Itu kalau kita kupas nih panjang sekali dan saya juga rada lupa ya. Tapi bisa didengar mungkin di video YouTube saya dan saya backup itu dari artikel-artikel. Jadi saya nggak setuju kalau tato itu art sama sekali. Ya. Yes. Gini, mungkin saya kasih jembatan Ibu Aryani, kalau orang sudah tato itu tidak bisa dihilangkan. Bukan berarti tidak mau, tapi memang sangat-sangat tidak bisa dihilangkan karena itu sudah permanen di dalam kulit. Nah, ini konteksnya konteks khusus. Jadi kalau orang yang sudah bertato sebelum kenal Tuhan Yesus itu is okay. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus bertato itu yang no okay, itu yang bermasalah, sakit jiwa namanya. Betul Pak ya? Benar. Jadi saya setuju, emang benar. Kalau misalkan sudah lahir baru, sudah bertobat, contohnya dia ada tato apa, ya ular lah. Udah lahir baru, udah bertobat, terima Yesus. Lalu dia nato lagi, lah masuk lagi dong setannya berarti. Gambaran simpelnya begitu. Jadi diemin aja. Kalau dulu saya diajarin selalu olesi dengan minyak sambil kamu doakan setiap hari dalam nama Yesus gini. Jadi tergantung percayaan dan ke pendetanya sendiri sih Bu. Oke.
Ya, puji Tuhan ya. Jadi tato itu memang bukan art ya para pemirsa. Bukan. Kami juga sebagai hamba Tuhan sempat berseberangan dengan beberapa oknum bahwa tato itu art. No, tato no art dan itu ada kutuknya, ada dosanya. Karena memang latar belakangnya karena itu broken heart. Hatinya broken. Betul ya Pak? Macam-macam dia bisa melalui patah hati. Kalau kita lihat tatonya berarti ada yang love, misalkan. Itu menggambarkan apa yang dialami orang itu. Oke. Itu benar sekali, itu benar. Betul ya. Oke, ini ada Joshua Edi sekarang. Kami persilakan. Pak Howard di sini ada pemirsa yang juga sama Pak, mantan narkoba juga Pak. Oh. Nanti kita bikin reuninya ya. Oke nih Pak Joshua Edi silakan nih. Mantap nih, semangat nih ya. Shalom Pastor. Ya, Pak Edi juga ada tatonya Pak Edi? Udah ada Pak, Pastor. Apa? Ada tatonya. Oke, silakan Pak Joshua. Ya. Pastor, saya mau tanya tentang tato. Kan kebanyakan tato dosa ya. Tapi banyak anak-anak Tuhan cewek tato alis. Nih. Nah, iya. Itu dosa kan, Pastor? Nah, ini saya nggak pernah sama sekali mikir dan saya nggak pernah tanya Tuhan sendiri. Gimana kalau jalan tengahnya kita tanya Pastor Thomas? Iya, benar kan? Jadi kalau saya salah, ya salahin Pastor Thomas. Mungkin bisa pertanyaan yang lebih pas untuk Pak Michael Howard dengan dunia speknya Pak Michael Howard kali. Tapi saya rasa, brother, ya kalau tato alis itu enggak lah. Ini kan lebih ke beauty. Tapi sekarang kalau menurut saya tergantung. Beauty-nya ini begini. Tuhan udah menciptakan kita cantik, ya, aslinya. Kalau emang sekali kita mungkin mau tato, tapi kan orang tuh sampai ada yang dipermak-permak, sampai begini nggak puas dengan. Berarti itu orang nggak puas dengan ya ciptaan Tuhan gitu loh, kan maksud saya. Dengan dirinya sendiri sebenarnya itu udah nggak baik. Orang yang tidak puas dengan dirinya sendiri itu berarti dia kurang menghargai apa yang Tuhan berikan gitu loh. Kalau itu menurut saya. Jadi orang kalau sampai tato alis ya mungkin wajar lah sekali. Kan wanita kadang-kadang ke beauty ya. Nah, saya kan juga bukan wanita, makanya susah nih loh Pastor kasih hal seperti ini. Saya rasa selama itu batas wajar sih nggak masalah ya brother ya. Kalau menurut saya. Kalau dari segi pandang saya ya. Kalau boleh saya jembatani Pak, itu tato alis motivasinya apa? Karena saya percaya bahwa manusia sudah diciptakan sempurna. Itu dulu, sepakat dulu. Ya, sepakat dulu. Bahwa manusia diciptakan Tuhan semua sempurna. Mau tebel tipis, semua sudah sempurna adanya. Betul enggak? Kecuali kecelakaan. Mungkin kecelakaan, alisnya kebentur, terus luka sedikit, bolehlah. Itu ditutup dengan apa alis buatan, tapi bukan tato mungkin ya. Itu mungkin ya Pak, jembatannya Pak ya, lebih bijak ya Pak. Ya atau mungkin alisnya terlalu tipis, ya kadang-kadang juga tidak balance dengan muka wajahnya, ya, atau mungkin juga bisa menyebabkan kita gini loh. Tapi emang benar apa ada ayat di Alkitab ya bahwa wanita tuh harusnya cantik ya. Saya lupa itu harus bisa menjaga dirinya lah intinya. Saya lupa di mana itu ayat. Saya nggak terlalu dalamin hal-hal seperti ini, jadi saya nggak. Mungkin wanita tuh kata firman Tuhan sederhana, cantik rupamu dalam bentuk di dalam kitab Kidung Agung ada inner beauty Anda, cantik secara inner beauty, bukan cantik melalui paras rupamu gitu loh. Ya tapi kadang-kadang kalau dipikir-pikir, pastor serba salah juga pastor. Kalau misalkan sang suami ngeliat wanita istrinya juga mungkin alisnya kurang gimana, jadi buat dia ini kan serba salah juga Pak. Suaminya perlu bertobat Pak, karena cukupkan yang ada pada dirimu Pak. Kita mau juga ya. Kalau saya dari segi poin pria juga mau at least ya nggak usah sampai gimana banget, yang penting ya enak lah dilihat. Iya. Ya. Nanti kalau tidur kurang happy, bisa pakai areng ya. Bangun tidur juga nggak pingin buru-buru pergi. Oke, sekarang mungkin saya berikan kesempatan pada Jonas nih ya. Mungkin sahabatnya Michael Howard juga nih ya. Pak Jonas, silakan Pak Jonas. Nah, ini Pak. Ini juga bertato juga nih ya. Lagi asik nyantai kayaknya di rumah nih. Asik ini. Ya, gimana Jonas? Silakan. Ya Pak Howard, shalom, salam Pak Jonas. Ini kakak seperguruan Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Ya sama-sama mantan narkoba Pak. Oh iya. Oh, ada tato juga. Tapi kebetulan udah
narkoba udah selesai di tahun 2010, Pak. Oh, puji Tuhan, sudah 7 tahun bersih. Ya, dari 9 tahun. 10 tahun. Dari tahun 95, Pak, sampai 2010, berarti 15 tahun ya. 15 tahun, ya. Wow. Ya, cukup lama. Ya, semula ya dari apa itu, cimeng atau apa itu Ganja. namanya. Happy zaman SMA, Pak. Ya. Lalu ada pil koplo, baru kenal ekstasi sama sabu dan putau. Tapi putaunya sedikit aja. Putau ya. Putau itu paling gila itu. Oke, Pak Jonas mungkin mau bertanya? Belum ada sih, Pastor. Oke. Oke, Pak Howard, ini kita ada kembaran Pak Howard. Saya yakin Pak Howard akan terkejut, Pak Howard. Sungguh-sungguh ini mungkin saya bisa katakan ini mungkin adik Pak, adik Bapak, karena mukanya mirip, namanya sama. Oh, serius Pak? Siap-siap ya Pak, kita hitung. 1, 2, 3. Ting. Nah ini Pak. Namanya Howard Pak. Oh halo, iya, halo, namanya halo. Howard juga. Oke, Wah, kerenan brother lah. Oh, ini lebih Waduh, muda ini dipaksa tanya ya. Ini adiknya kan Pak. Kan saya bilang ini adik Bapak. Ya kan? Halo. Ini Howard juga Pak. Apakah ini ada janjian mungkin ya? Atau nama marga kali ya? Enggak. Nah, Oke, saya berikan kesempatan pada Howard yang sama-sama Howard, marga Howardnya nih. Gimana nih, Pak Howard? Mau bertanya? pertanyaan apa ya? Apa ya? Soalnya belum siap sih aku. Karena ini Mungkin, Pak Michael, ini orang Howard ini agak-agak kritis Pak. Jadi kalau bertanya Mungkin kritis. ceritain lagi lah gimana caranya. Oh, ceritain lagi. Oh enggak, maksudnya ulang dikit lagi. aja. Ojo, Enggak, tadi kan apa ya, kurang detail gitu toh. Gimana step by stepnya Bang Michael ini bisa bertobat. Nanti kalau gitu lihat bukunya aja. Oke, siap. Siap. Oke, ini Pak, ini juga ada penggemarnya Pak Howard nih ya. Ini sangat aktif baca bukunya Bapak juga nih. Namanya Pak Bakti nih ya, sudah angkat tangan iya. nih. Silakan Terima Pak. kasih Pak Bakti. Mana Pak Bakti di spotlight? Oke, Pak Bakti silakan. Nah, ini Pak. Shalom. Shalom, Pak Bakti. Gini Pak, saya udah dengar beberapa kesaksian Bapak kan, sama saya udah nonton YouTube juga sebagian. Cuman saya belum temukan itu titik perjumpaan Bapak itu loh. Tadi kan Bapak bilang pindah dari apartemen ke kosan Pak ya, baru Kosan ya. mengalami Yesus ya Pak. Ya. Maksud saya titik perjumpaan itu ada nggak momen perjumpaan atau supernatural yang meyakinkan bahwa oke, saya harus ikut Yesus dan tidak akan tinggalkan semua gitu loh Pak. Titik momennya itu di saat waktu di kosan Pak ya. Jadi itu Pak penjelasan detail itu Pak. Oke. Thank you. Jadi begini, saya tinggal di kosan. Seperti yang tadi saya katakan, pada saat di kosan, karena saya merasa itu titik terendah, jadi saya berseru pada Tuhan, saya mencari Tuhan. Itu di gereja. 2 bulan saya ikuti kegiatan gereja. Dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi. Ya, menara doa, ya, dewasa muda, youth, kul gabungan, lansia, ya kecuali JC. Nggak mungkin saya ikut JC, gede begini, ikut anak-anak kecil. Jadi aneh, toh. Nggak waras ini kamu kalau ikut JC. Jadi, di minggu ketiga, jadi fokus saya di situ hanya Tuhan. Fokus saya di situ hanya Tuhan. Saya tidak melayani, yang penting saya duduk diam, saya cari Tuhan terus. Di minggu ketiga, saya mengalami encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan. Di mana di situ, dia bukakan sama saya, Michael, ini alasannya. Inilah kenapa hidupmu 3 tahun di Indonesia tidak ada perubahan. Ya, motivasi kamu, mindsetmu ini banyak yang salah. Ya, terus hidupmu masih belum benar, kamu masih suka melakukan banyak dosa, diskotik, dan kamu masih menyimpan sakit hati, dendam dan benci. Jadi di encounter itulah saya mengalami ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bukakan sama saya hal-hal ini. Dan dia katakan, lakukan dan kamu lihat perubahan itu akan terjadi. Yang dimana awalnya saya tidak percaya, saya sendiri tidak percaya bro. Masa sih Tuhan kalau saya lakukan bakal terjadi perubahan? Bahkan saya sendiri tidak menyangka bahwa perubahan itu akan terjadi begitu cepat dalam hitungan 4-5 bulan.
Saya kira tadi bekal 1 tahun lah, atau bagaimana, tapi tidak. Tapi benar-benar pada saat itu hati saya sungguh, saya bawa Tuhan, saya mau berubah. Saya mau merubah karakter saya. Yang tadi saya suka marah-marah, yang tadi saya suka ngomong jorok, yang tadi saya suka, ya pokoknya semua tidak baik lah. Ya mau menang sendiri, yang dimana saya juga, banyak sekali. Saya benar-benar berubah itu. Nah, saya bilang saya mau komit, saya tinggalkan dunia lama saya, diskotik lah, perempuan. Sekarang, saya 3 tahun ini hampir tidak pacaran. Ya, ini benaran. Jadi Tuhan lihat itu, ya Tuhan lihat itu dan terjadi perubahan, terobosan itu, sudah, brother. Ya. Oke, bakti puas ya. Nah, kalau Pak Michael Howard sendiri pernah smoking nggak, Pak? Smoking saya. Oh, smoking. Mantap ya. Berarti kalau orang narkoba pasti smoking ya, Pak ya? Pasti. Pasti ya. Nggak pasti juga, brother. Tapi susah juga ya kalau berhubungan dengan asap. Ya, rata-rata sih, rata-rata. Bahasa yang tepatnya adalah rata-rata. Oke, sekarang kita beri kesempatan pada Pak Roni. Silakan Pak Roni, 1 pertanyaan. Nah, ya silakan Pak Roni, tekan tombol unmute-nya. Halo Pak Roni, shalom. Ya, shalom Pak Roni, silakan. Tidak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Mungkin sama-sama kerabat, mantan kerabat begitu, Pak. Mungkin Pak Michael mau lihat matanya, Pak. Atau matanya itu. Oke, sekarang Pak, ini kita kasih kesempatan pada pemirsa yang jauh ya, Pak, dari Kanada, Pak. Iya. Dari Kanada ini, Pak. Mereka setiap di Kanada berarti pukul 5 pagi ya. Ini Christine dan Ong nih ya. Wow. Dia setia, Pak. Selalu ikut program Tom Hollis TV, Pak. 5 a.m. still awake, huh? Wow. Yes. Luar biasa. Halo, Pak Howard. Michael Howard. Jam 5 pagi ya? Tidak, kita mulai jam 5 pagi, sekarang sih udah jam 7 ya. 7 pagi udah pasti Iya, udah ngeliat tuh di belakang. Mungkin ya, kita ada di Kanada dan kita mengalami waktu Pak Michael Howard katakan waktu di Amerika itu nggak bisa bahasa Inggris, kita pun mengalami yang sama gitu. Kita sampai saat ini juga saya belum bisa bahasa Inggris, Pak. Dan Bapak tapi kan sudah dewasa. Kalau saya masih anak-anak, pasti dibully teman-teman. Nah itu yang jadi poinnya, Pak. Kita punya anak SMP gitu, Pak ya. SMP, dia pun waktu pindah ke sini pun dia nggak bisa bahasa Inggris pada awalnya kan, jadi ya mungkin ya mengalami semacam bully kayak Pak Michael Howard gitu kan. Nah mungkin maksud saya kita sebagai orang tua apa yang kira-kira bisa kita antisipasi gitu Pak. Jadi supaya gini, ya kalau memang saya juga kadang-kadang konselingin anak-anak nih yang sebelum ke Amerika, apalagi yang mau high school, pengen tahu high school itu seperti apa sih. Ya toh keadaan sekolah public school di situ, karena kebanyakan akan di public school. Dan memang kalau misalnya kendalanya di Inggris, ya mau nggak mau kita harus kejar itu. Ya anak ibu atau anak bapak pasti akan kuat di matematika. Mungkin dia bisa ada nilai sangat tinggi sama seperti saya. Tapi di Inggris lemah. Nah, sosial kurang. Iya, jadi emang cara terbaik ya harus sering nonton TV. Ya, karena dari TV kita bisa belajar. Ya, maksudnya bukan program yang dewasa-dewasa, maksudnya ya, harus sering inilah sama orang tuh, rajin ngomong lah, paksain diri. Terus belajar sendiri, harus dikejar itu bahasa Inggris. Karena dan kalau lebih baiknya lagi, lebih bagus lagi kalau kita bisa tahu bahasa slang-slangnya. Karena di sekolah itu akan ada bahasa slang-slangnya yang gimana kalau kita nggak tahu, mereka kan kok nggak tahu sih. Jadi buat ukuran itu, gitu. Kamu berarti langsung gimana gitu. Jadi ya emang kita harus bisa ngikutin lah pokoknya. Demikian juga dengan teknologi, kita harus ngikuti. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Jadi kejar sih kalau saran dari saya. Dan kalau di Kanada kan nggak ini sama Meksiko ya. Kalau di Amerika tuh biasa Inggris dan Meksiko. Makanya saya juga bisa bahasa Spanyol. Boleh nggak Pak? Boleh nggak sedikit Pak bahasa Spanyolnya Pak? Por qué razón yo aprendiendo habla español? Porque eso. Karena itulah belajar bahasa Spanyol. Porque mi amigo
ya no habla Inggris. Banyak dari orang Spanyol justru nggak bisa bahasa Inggris. Awalnya juga sama apa yang mereka alami. Jadi kita harus bisa adapt sih. Saya yakin kalau anak bapak mau ngejar benar-benar bisa kok adapt. Ya. Emang harus digembleng. Makanya emang cara terbaik seperti yang saya katakan, seperti teman-teman ini keluarga yang misalnya anaknya mau ke Amerika, kalau bisa di-equip dulu dengan bahasa Inggris di sini. Jadi jangan sampai mereka ke sono cengang-cengong. Dia ngomong apa kita juga nggak tahu, ngomong yes no. Iya betul, yes. Betul. Kasihan anaknya. Karena dia kan dibully. Iya betul. Itu udah ada panggilannya sendiri biasa untuk orang-orang seperti itu. FOB, fresh off boat. Itu udah mereka tahu lah, mereka ngerti anak-anak muda zaman ya di situ apa artinya. Ya, itu sih karena kasihan nanti kalau nggak ke mental anaknya. Ya harus di-upgrade ya. Iya. Tapi Pak Michael, ke mental anaknya nanti. Itu cengang-cengong bahasa Spanyol ya, Pak? Siapa? Anjol ya. Apa? Cengang-cengong tuh bahasa Spanyol ya, Pak? Cengang-cengong. Itu bahasa Indonesia kali, Pak. Cengang-cengong. Mungkin yang orang di luar Jawa bingung, apa tuh cengang-cengong gitu kan. Ya daerah Sulawesi, Sumatera mungkin bingung ya bahasanya Pak Michael Howard nih. Cengang-cengong itu bahasa Spanyol ya, Spanyolnya Jawa. Tadinya saya tuh bisa Mandarin juga. Tapi Mandarin itu terlalu bisa bahasa Mandarin. Aduh, gimana ya? Sulit sekali kalau buat saya bahasa Mandarin itu. Lidahnya kayak kebelit-kebelit. Kalau kita nggak cocok, kita nggak pas, dia beda nangkepnya. Ya toh. Jadi buat saya tuh bahasa Mandarin, waduh susah deh. Kalau WA ini bisa dong, Pak? Bahasa ini susahnya Mandarinnya itu Henan ya, susah ya. Kalau bilang WA ini bisa dong, Pak? Kalau WA ini mah bisa. Wah ini yang mau paksa mah semua juga udah tahu. Paling digampar ujung-ujungnya. Sekarang kita akan hadirkan pemirsa dari Singapura, Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa Bapak sempat rusak di Singapura ya. Sempat jatuh lagi dalam dosa. Oke, sekarang saya tampilkan pemirsa yang mewakili dari Singapura nih. Nah nih Pak, pemirsa dari Singapura, suami istri Pak, luar biasa dia. Silakan Ivan dan Teti. Nah, yuk. Oh, shalom. Shalom. Oke lagi. Apa dibilang? Ke Marina Bay Sands oke, kata Ivan ya. By the way, ke Marina Bay Sands oke lagi. Itu kenangan yang tidak baik gitu ke situ. Jadi di MBS itu kan baik, ada mall, ada banyak makanan juga ya. Asal nggak masuk ke kasino. Nah, itu dia. Orang sini kalau mau masuk kasino itu dibatasi, Pak. Harus mau masuk kalau orang Singaporean mesti bayar uang masuk. Mulai berapa ribu dolar. Ya. Jadi mereka itu sangat ketat banget untuk orang-orang Singaporean, tapi kalau orang luar memang bebas keluar masuk atau uang mereka. Jadi uangnya uang luar yang diincar ya? Iya. Jadi kalau Pak Michael ke Singapura ke MBS, oke lagi banyak makanan enak. Enggak lagi. Jangan coba-coba lah, jangan mencobailah. Masuk ke kasinonya gitu. Oh iya, kalau ke MBS-nya itu oke lah. Saya dikasih 2 hari nginep di Marina Bay Sands. Jadi, itu kalau di hotelnya itu pasti temen Pak Michael tuh orang kaya banget. Karena kalau untuk masuk kalau mereka anggota dari kasino, mereka itu free untuk tinggal di hotel. Jadi mereka kasih free tinggal di hotel. Berarti teman Pak Michael ini banyak duitnya tuh. Jadi dia itu anggota member dari kasino. Saya juga dikasih lagi. Saya dikasih ini 2 hari dari perusahaan ya, bukan dari ini. Teman saya dari perusahaan dikasih 2 hari untuk Februari kemarin. Tapi karena ada corona, jadi hotelnya nanti Pak ya kita ganti Juni. Tapi Juni juga masih begini. Tapi kalau untuk tinggal di hotelnya oke-oke aja kali Pak. Kolam renangnya juga bagus kan. Iya. Udah gitu di MBS-nya juga banyak makanan enak di mall-nya, di Marina Bay Sands mall-nya. Jadi saya udah berapa kali kok ke Singapura.
Iya. Oke, nanti mungkin kalau Ivan dan Teti mungkin kalau mau manggil Pak Michael Howard mungkin bisa ajak main ke rumahnya ya kali di apartemen.